Uang, dan uang. Gak bisa dipungkiri bahwa uang adalah salah satu hal yang dibutuhin oleh semua orang, hingga mereka mungkin rela ngelakuin apapun untuk dapetin itu. Saking canggihnya, uang bisa mempengaruhi pusat kebahagiaan otak seseorang saat merespon kondisi ketika kita dapetin uang. Hal itu mirip seperti saat kita sedang makan makanan terenak sedunia. Tapi di sisi lain, kita juga melihat kan kasus-kasus orang kaya, artis-artis, atau orang terkenal yang gak puas dan gak bahagia dengan kehidupannya. Padahal, dia udah punya uangnya banyak. Bahkan di film-film sering digambarin bahwa uang itu gak menggambarkan kebahagiaan, dan orang kaya itu gak selalu bahagia. Fenomena ini bikin gue bertanya-tanya, sebenarnya uang itu bisa gak sih bikin kita bahagia? Dan kalaupun bisa, kenapa pada akhirnya ada yang menderita karena uang? Well, selamat datang di sesi Finance of Life. Kali ini, gue bakal ngebahas seputar hubungan manusia dan uang, serta gimana uang bisa bekerja. Jadi tonton keseluruhan videonya sampai habis, agar lo semua bisa dapetin semua poinnya. Sebenarnya, uang itu bisa nggak sih menjamin kebahagiaan? Pilihan jawabannya ada dua, yaitu bisa iya, dan bisa juga enggak. Tapi coba kita ulas dulu alasannya. Pertama, uang nggak bisa menjamin kebahagiaan, karena kebahagiaan itu cenderung sementara, dan nggak menjamin kepuasan dalam jangka panjang. Dan kalau misalnya ada orang yang lebih menghargai uang daripada tujuan hidupnya sendiri, rasanya nggak bakal berjalan sebagai itu, dibandingkan dengan orang yang lebih menghargai atau mementingkan tujuan hidupnya. Tapi sisi lain, uang juga bisa jadi sumber kebahagiaan. Karena emang erat banget kaitannya dengan hidup kita. Dengan uang, kita bisa beli makanan, minuman, tidur di tempat yang enak, dan bahkan bisa belanja barang mewah. Karena apa? Karena kita punya uang. Tapi, bukan berarti orang yang kurang mampu nggak bisa bahagia. Tapi kalau kita nggak punya cukup uang buat kehidupan sehari-hari, bisa jadi kita emang perlu fokus ke uang dulu. Karena bakal kesulitan sih. Apalagi sekarang segala hal butuh uang. Bakal susah juga sih hidup kalau nggak ada uang. Sebenarnya dalam batas tertentu, kita memang butuh uang untuk menjamin kebahagiaan. Seenggaknya bisa cukup lah di pendapatan kita per bulan. Dan kalau udah bisa cukup atas hal ini, ya udah. Uang itu berlaku agar lo nggak menderita atau kesulitan, dibandingkan uang itu berlaku agar bisa bikin hidup lo bahagia ya. Ada perbedaan asumsinya. Dan lalu, apakah orang yang nggak kesulitan ataupun menderita dalam hidup karena punya banyak uang itu pasti bahagia? Ya, belum tentu juga. Hal ini mungkin bisa terjadi karena banyak orang kaya yang juga nggak bahagia dengan hidupnya, meskipun mereka punya uang. Mungkin hal ini juga terjadi karena mereka nggak punya tujuan hidup, akibat karena lebih mementingkan nilai uang itu sendiri, dan lebih mengejar uang itu terus meskipun udah banyak, atau kayak nggak bisa menikmati uang yang dia punya, karena nggak ada suatu nilai atau value yang ditekankan. Nah, pertanyaannya adalah, gimana sih caranya agar kita bisa mencegah hubungan yang kurang baik dengan uang? Dan gimana agar kita punya suatu nilai hidup agar kita bisa nikmati uang yang udah kita cari? Nah, hal ini akan gue bahas di sesi selanjutnya. Ada beberapa alasan yang bisa buat hubungan lo dengan uang itu menjadi toksik, atau ibaratnya jadi kayak negatif gitu dampaknya. Nah, ada nih beberapa alasan yang mendasarinya yang mungkin menjadi penyebabnya yang gue dapetin berdasarkan riset yang gue lakuin. Pertama, bisa jadi alasan kenapa uang itu bikin lo sengsara, mungkin aja karena emang uang lo lagi kurang. Seringkali emang letak masalahnya itu di jumlah uang yang lo punya, mungkin aja lo nggak banyak. Kayak lo yang udah berhemat sedemikian rupa, mungkin hal ini nggak akan pernah cukup kalau misalnya gaji lo di bawah UMR. Atau di lain sisi, mungkin gaji lo udah UMR nih, tapi ternyata kebutuhan lo lebih dari UMR. Bayangin aja kalau lo punya gaji 4 juta atau 4,5 juta, dan lo harus menghidupi istri dan 2 anak lo yang tinggal di Jakarta. Kalau dari perhitungannya, mungkin hal ini bakal jadi agak ngepas ya. Apalagi kalau mungkin nanti ada yang sakit, biaya servis kendaraan, kejadian yang nggak terduga, dan lain sebagainya. Bakal susah kalau misalnya harus gunain uang dari gaji yang udah ngepas tadi. Nah, dari semua itu, lo masih bisa kan lakuin suatu hal. Contohnya kayak budgeting, agar lo lebih bisa mengatur uang lo dengan lebih detail, dan bisa mencatat semua pengeluaran yang ada. Yang terkadang bikin uang lo nggak cukup, yang mungkin seringkali berasal dari faktor diri lo, yang punya kebutuhan gaya hidup yang lebih daripada uang yang lo punya. Tapi, kalau emang nyatanya nggak bisa diturunin lagi kapasitas kebutuhannya, nah mungkin bisa mengakalinya dengan berbagai hal. Salah satunya seperti sampingan. Contohnya kayak buka warung di rumah, berjualan, atau mungkin juga ikutan kerja sambilan, freelance, dan sebagainya. Atau mungkin dengan mencoba buat ningkatin kemampuan yang lo punya, dan kalau udah cukup,
mungkin bisa pindah kerjaan yang mungkin gajinya bisa mencukupi kebutuhan lo. Yang kedua, jebakan atas pemikiran karena merasa cukup. Mungkin bisa dibilang karena ada yang rasa syukur dan bisa hidup sederhana. Sebenarnya nggak ada yang salah sih dengan ini. Tapi kalau jadinya malah mengabaikan masalah finansial lo dan keluarga lo dengan kedok merasa cukup, tapi ternyata lo malah berusaha menolak dan nggak ada usaha yang dilakuin. Dan malah masalah ini akan kunjung selesai. Jadi konteksnya harus diperbaiki sih. Bersyukur bukan berarti lo nggak harus semangat buat berusaha, dan juga sebaliknya. Intinya ya harus disimbangin lah. Nah yang ketiga adalah terlalu sibuk nyalain keadaan. Nah ini biasanya berlaku buat orang yang pengen hidupnya berubah, penghasilannya bertambah, tapi dianya malah stuck di tempat. Kenapa stuck? Ya karena dia udah ngerasa bahwa ya gue gak bisa kaya, keadaannya udah kayak gini. Atau yang udah kebanyakan ngeluh, apa-apa ngeluh dan lain sebagainya. Nah sebenarnya gak ada yang salah sih dengan mengeluh ya. Kalau konteksnya ya untuk sebatas mengeluarkan emosi aja. Mayoritas manusia sekarang menerapkan sistem kapitalisme, yang artinya adalah derajat lo ditentukan berdasarkan kapital dan segala aset yang lo punya, seperti uang, barang, relasi, agensi, dan lain sebagainya. Simpelnya, kalau misalnya kita pengen hidup kita berubah, kuncinya ya kita perlu meningkatkan aset. Yang paling utamanya seperti ningkatin penghasilan, ningkatin kemampuan, relasi, apa yang lo punya, dan lain sebagainya. Lalu pertanyaannya adalah, gimana caranya? Ya kita perlu menambah aset lain. Karena kita nggak bisa dong terus-terusan menyalahkan keadaan aja. Kita tentu juga harus berusaha buat ngelakuin sesuatu agar nanti bisa mencapai segala hal yang lo butuhin untuk bisa hidup seutuhnya, setidaknya perlahan-lahan. Banyak cara buat ningkatin diri agar bisa usahain kehidupan yang lebih baik. Bisa seperti baca buku, ikut project, belajar bootcamp, olahraga, dan lain sebagainya. Nah hal ini bakal gue jelasin caranya di sesi selanjutnya. Gue percaya bahwa usaha buat ningkatin taraf kehidupan itu nggak harus selalu dari uang aja. Uang memang bisa menjadi salah satu tujuan utama, tapi untuk mendapatkannya, lo juga harus berusaha ningkatin kemampuan, belajar, baca buku, dan lain sebagainya. Berdasarkan riset yang gue lakuin, hal yang paling pertama untuk kita lakuin adalah identifikasi kondisi dan masalah. Kondisi yang dimaksud bisa aja terjadi berbarengan dengan masalah yang ada. Contoh pertama seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Contoh kedua seperti cash flow yang perlu disimbangin antara pemasukan dan pengeluaran. Contoh ketiga seperti hubungan yang baik dengan keluarga. Contoh keempat seperti dukungan yang lo dapetin selain dari keluarga. Dan contoh yang kelima seperti cara hidup dan bersikap di masyarakat. Kalau dari kelima aspek tadi ada yang belum aman, bisa jadi lo perlu fokus buat nanganin itu dulu. Karena hal ini akan menjadi kesulitan buat lo untuk bisa fokus ke level berikutnya sebagai standar hidup lo. Lo bakal susah buat fokus ke hal selanjutnya kalau misalnya cash flow lo belum seimbang. Kalau kebutuhan lo belum terpenuhi dari sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Setelah itu coba pelajari lagi, kenapa hal itu bisa terjadi. Misalnya ternyata makan lo nggak bener karena duitnya habis buat beli barang-barang mewah yang sebenarnya nggak lo butuhin. Justru hal ini bisa bikin hidup lo jadi susah. Untuk itu, gue saranin agar lo jangan terlalu mengambil langkah yang berisiko tinggi. Takutnya ntar bukan tambah bagus tapi malah tambah susah dan semakin perburuk kondisi hidup. Nah kalau misalnya buat lo yang kelima aspek tadi udah aman, hal kedua yang bisa lo lakuin adalah mempersiapkan manajemen risiko yang baik. Nah lo bisa nabung buat dana darurat yang mungkin suatu saat dari sesuatu yang gak diduga. Nah bisa tuh pakai dana daruratnya untuk itu. Dan kalau misalnya cash flow dan manajemen risiko udah aman, lo bisa lanjut ke level berikutnya. Mungkin lo bisa fokus agar lo bisa bahagia, punya tubuh dan mental yang sehat, dan bisa produktif. Di tahap ini, lo jadi lebih bisa buat memilih cara hidup yang ingin lo jalani. Mungkin seperti ingin fokus menjalani hobi yang lo suka, belanja barang-barang mewah. Selagi cash flow lo udah aman dan dana darurat lo udah oke, ya silakan. Di tahap ini, pilihlah hal yang sekiranya paling bermakna buat lo, bukan hanya sekedar ikut-ikutan dan bukan flexing doang. Karena kalau lo berusaha buat ikut-ikutan orang lain, atau ikut-ikutan tren yang bikin lo jadi ikutan flexing, dan beli barang yang mungkin gak terlalu penting dan lain sebagainya, hal ini gak akan membuat lo sebagai itu, dibandingkan lo punya prinsip dan tujuan hidup buat jalani. Intinya ya, jangan lupa untuk punya makna hidup. Nah, sembari ngebangun tahap ini, lo bisa tuh cicil-cicil segala persiapan lo yang mungkin bisa dilakuin dari umur 20-an, biar bisa mencapai ke tahap selanjutnya, yaitu mencapai yang namanya financial freedom. Di tahap ini, lo harus mempersiapkan dana pensiun lo nanti. Banyak hal yang bisa lo lakuin agar bisa mencukupi dana pensiun yang sekiranya cukup buat lo, agar bisa merasakan financial freedom ketika lo udah gak bekerja lagi.
seperti menabung, investasi minim risiko, reksadana, obligasi, saham, properti, surat berharga negara, emas, deposito, dan lain sebagainya. Kalau lo masih pemula, gua saranin buat reksadana dulu aja. Ada tuh yang reksadanya mulai dari 10.000. Kalau punya budget lebih buat investasi, bisa di surat berharga negara, yang keuntungannya dijamin oleh negara. Tapi, kalau misalnya lo mau yang lebih agresif, lo bisa investasi di saham yang punya harga belinya yang variatif, dan banyak opsi lainnya agar lo bisa mencapai financial freedom. Well, at the end of the day, uang itu bukan segalanya. Tapi, segalanya emang butuh uang. Jadi emang uang itu penting agar bisa kita gunain dalam kehidupan. Menurut gua, uang itu bisa dibilang gak baik dan gak buruk juga. Karena uang itu adalah alat untuk bertransaksi. Baik dan buruknya uang itu ditentukan dari siapa yang menggunakannya. Di tangan yang tepat, uang bisa jadi sumber kebahagiaan. Di tangan yang gak tepat, uang bisa jadi sumber masalah. Intinya adalah, jangan lupa buat selalu evaluasi diri dan berusaha buat terus ningkatin kualitas diri agar lo bisa mencapai taraf tertinggi yang bisa lo dapetin di kehidupan lo. Akhir kata, sekian dari gua Yoga Saputra, peace out.